Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Pak. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Semangat ya. Masih semangat. Harusnya semangat dan masih pagi dan apalagi setelah liburan lebaran. Harusnya fresh pikirannya. Ya. Kurang kali bulannya, Bang. Ya udah nanti besok bisa izin seminggu tapi Bapak kasih alpat. Oke, setelah itu sebelum pelajaran kita mulai, marilah kita berdoa bersama-sama dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya saya cek dulu kehadirannya untuk mempersingkat waktu. Siapa yang tidak hadir hari ini? Iya, Pak. Hadir semua ya. Semua alhamdulillah, kelas yang luar biasa ini. Selalu komplit, jarang sekali yang ada yang absen. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, kita refleksi atau review dulu deh. Review dulu mata pelajaran kita kali ini tentang materi kemarin, yaitu membahas tentang kemajuan umat Islam. Kemajuan umat Islam. Kemarin ada beberapa faktor. Kemajuan umat Islam itu ada beberapa faktor. Ada dua. Ya, apa saja? Untuk yang internal saya tunjuk saja mungkin dari Zainun. Apa faktor internal kemajuan umat Islam? Agama Islam sebagai agama rahmatan lil alamin. Ada lagi apa? Nggak tahu Pak, apa? Yang lain? Tahu. Oke, nanti bisa dipelajari lagi. Kemudian faktor eksternalnya. Faktor eksternal, Mbak Anita silakan saya tunjuk langsung aja. Terjadinya asimilasi, Pak. Oke, terjadinya asimilasi. Jadi beri tepuk tangan dulu pada teman-teman yang hadir. Jadi tadi sudah dikatakan bahwa faktor internal kemajuan umat Islam salah satunya yaitu Islam sebagai rahmatan lil alamin. Kemudian ada lagi saya tambahi umat Islam, ajaran Islam itu mendorong umatnya untuk maju. Seperti hadis itu kan ada la yughayyirullaha ya la yughayyirullahu biqaumin malam yughayir nafsahu. Jadi Allah itu tidak akan merubah suatu kaum kecuali mereka merubah dirinya sendiri. Jadi harus ada niat atau usaha. Kemudian faktor eksternalnya yaitu terjadinya asimilasi. Jadi asimilasi ini sangat penting untuk kemajuan umat Islam karena ketika Islam itu terbuka untuk berbaur dengan budaya luar, itu akan mendapatkan ilmu baru atau pengetahuan baru. Faktor eksternal yang satunya lagi yaitu gerakan terjemah. Jadi waktu itu Islam itu banyak sekali tokoh yang menerjemahkan karya-karya dari Aristoteles misalnya, dari Yunani dan lain-lain. Selanjutnya tujuan dari pembelajaran kali ini adalah diharapkan dari kita mahasiswa nanti bisa menghayati, menganalisis dan mengamalkan sikap introspeksi dari pengalaman yang telah dilalui dari sejarah kebudayaan Islam, terkhusus yaitu tentang kemunduran umat Islam. Kita langsung saja untuk masuk ke pembahasan. Jadi pada kali ini yaitu yang kita bahas tentang faktor-faktor kemunduran umat Islam. Di LKS kalian halaman 9 itu juga sudah disebutkan. Nanti saya akan sampaikan poin-poinnya saja. Kemudian nanti kalian bisa berdiskusi dari suatu permasalahan. Yang pertama yaitu faktor kemunduran yang pertama yaitu pemimpin tidak mengamalkan ajaran agama. Jadi pemimpin itu kan menjadi pusat
peradaban dari suatu bangsa, maka dia harus menjadi panutan. Kemudian yang kedua itu serangan tentara Mongol dan runtuhnya Abbasiyah. Itu juga faktor-faktor dari kemunduran umat Islam karena pertahanannya kurang kuat. Kemudian yang ketiga yaitu disintegrasi umat Islam. Umat Islam ini terpecah belah. Itu sekilas materi tentang faktor-faktor dari kemunduran umat Islam. Selanjutnya kita masuk ke tim, yaitu berpikir. Dari beberapa faktor itu Pak Guru ingin menyampaikan suatu pertanyaan. Dari beberapa faktor kemunduran umat Islam tersebut, itu apa ibrah atau pelajaran yang bisa kita ambil untuk kita aktualisasikan pada umat Islam hari ini atau kehidupan kita sehari-hari. Dari beberapa faktor kemunduran Islam tersebut. Sekarang dipikirkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu per. Setiap nanti hasil dari pemikiran kalian bisa didiskusikan secara berpasangan. Kelompok 1 Mas Jamal dengan Mas Jainun, kelompok 2 karena kita ganjil daripada sendirian kasihan, kelompok 2 saya kasih 3 orang, Mbak Dia, Mbak Ina, dan Mbak Anita. Silahkan didiskusikan setiap kelompoknya dari pertanyaan Pak Guru tadi. Saya kasih waktu pertanyaannya dari faktor-faktor kemunduran umat Islam itu yang kita bahas dinas, saya sampaikan itu apa yang pelajaran atau ilmu yang bisa kita ambil untuk diaktualisasikan pada kondisi umat Islam saat ini atau kehidupan kita sehari-hari. Ini diskusinya diberikan waktu berapa menit, Pak? Saya kasih waktu 30 menit cukup ya? Cukup. Silahkan didiskusikan dengan kelompoknya. Jika merasa ada kesulitan bisa tanyakan ke Pak Guru. Dan metode itu beda. Wow. Ini beda. Aman Pak, aman. Aman. Bapak sebelah. Iya, Pak. Ini jawabannya. Ting berapa? Waktunya tinggal 5 menit. Cepat. Sudah Pak. Belum, Pak. Sebentar lagi. Ya dulu, masih ada waktu 2 menit. Lama. Sambut. Sudah, Pak. Sudah semua. Sudah. Selanjutnya setelah tik dan bayar, mari kita ke share. Di setiap kelompok yang sudah berdiskusi, silahkan untuk mengutarakan hasil diskusinya. Ini mau ditunjuk atau menunjukkan diri? Tunjuk saja Pak. Tunjuk saja. Tunjuk saja ya. Jadi untuk kelompok 1 ini bisa disampaikan oleh Mas Jamal. Silakan. Dari kelompok 1, hasil diskusi dari kelompok 1 dengan Mas Zainun, ibrah yang bisa kita ambil dari faktor mundurnya umat Islam adalah yang pertama, pentingnya memilih pemimpin yang memiliki integritas moral yang tinggi. Kemudian yang kedua, perlunya membangun ketahanan dan kekuatan internal umat Islam agar tidak rentan terhadap serangan dari luar. Ya Pak. Itu hasil diskusi dari kelompok 1. Kelompok 1, ya. Ada lagi? Sudah. Sudah Pak. Sudah. Selanjutnya kelompok 2 bisa beri tepuk tangan dulu pada kelompok 1. Selanjutnya kelompok 2 diwakili oleh Ina Alia, Mbak Ina Alia, silakan. Masih jawaban dari kelompok kami ya, Pak. Ya. Yang pertama memilih pemimpin yang amanah. Yang kedua menjunjung tinggi toleransi antar umat beragama. Ya. Mempelajari dan mengamalkan syariat agama. Hanya itu saja. Ya, ada tambahan lagi. Sudah, Pak. Pak. Ya. Ini tepuk tangan untuk kelompok 2. Ini dari jawaban kalian ini sebenarnya sudah sangat baik, cuman mungkin kurang diaktualisasikan kepada kehidupan kita sehari-hari mungkin ya, nanti bisa ditambah oleh Pak Guru penjelasannya.
Sekarang kita simpulkan bersama, sekaligus nanti Bapak Guru beri keterangan sedikit. Kita simpulkan bersama bahwa pelajaran yang bisa kita ambil dari kemunduran Magelang itu adalah faktor-faktor itu untuk kita aktualisasi sekarang adalah yang pertama memang tadi sudah benar, yaitu pertama apa? Pentingnya kepemimpinan yang berpegang teguh pada agama. Ya, tadi karena seorang pemimpin itu menjadi poros bagi kekuatan suatu bangsa. Kemudian yang kedua yaitu persiapan menghadapi ancaman eksternal. Tadi faktor kemunduran kedua tadi kan ada serangan awal dan internal. Makanya ketika pertahanan itu kuat maka menjadi tidak mudah dilumpuhkan. Kemudian yang ketiga yaitu persatuan dan integrasi. Itu juga penting karena kita lihat kondisi kita sekarang misalnya seperti kita dipecah belah dengan Sunni, Syiah, Wahabi dan lain sebagainya. Sebaiknya kita tidak terbawa arus itu karena kita semua ini umat muslim untuk bersatu melawan musuh-musuh Islam. Ketika kita mudah diadu domba hanya antar golongan yang sebenarnya tidak terlalu penting, itu ya nanti malah kita yang terpecah belah, Islam menjadi tidak kuat. Karena kita tarik sejarah sedikit bahwa zaman dulu awal perpecahan itu masalah politik. Jadi masalah politik aja. Kalau ibaratnya sekarang ya partai lah. Prabowo Pak. Ya itu misalnya lah, misalnya itu. Misalnya. Nah, kalau dulu misalnya Syiah itu hanya politik aja, itu bukan sampai ke teologi. Namun sekarang bergeser ke sini itu lebih ke teologi. Maka untuk murid-muridku yang pintar-pintar ini ya jangan mudah diadu domba. Kita umat Islam itu harus bersatu. Ya, Itu kesimpulan pada pelajaran kali ini. Tangan kita semua. Selanjutnya mari kita evaluasi sedikit dari hasil pembelajaran tadi. Mungkin kesimpulannya tadi mungkin apa bisa disampaikan lagi dari Dian? Saya tuju langsung. Karena tadi tidak aktif, ini nilainya sudah aktif. Pentingnya kepemimpinan berpegang teguh pada ajaran agama. Ya, lalu lagi apa lagi? Kesiapan menghadapi ancaman eksternal. Terus apa lagi? Pentingnya persatuan dan berintegrasi. Ya, itu. Terus sekilas kemudian sekian pelajaran pada pagi hari ini. Kalian luar biasa sekali, tepuk tangan untuk kita semua. Alhamdulillah semua. Untuk evaluasinya nanti ini saya kasih tugas di LKS kalian ada itu kan halaman 10. Ya Pak, ada. Tugas mandiri itu hanya 5 soal. Hanya 5 soal aja ini untuk mendorong kalian biar belajar nanti di rumah. Kerjakan dan dikoreksi minggu depan. Hanya 5 soal, jangan protes. Ya, boleh yang ini Kak. Ya. Oke. Selanjutnya marilah kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah, semoga dapat bermanfaat kepada kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Sekian penyampaian dari Bapak Guru, kurang lebihnya mohon maaf. Sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu simulasi dari kelompok kami. Terima kasih.